Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, please prepare your paper and your pen atau sediakan buku dan alat tulis kalian. Sudah? Okay. Before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Okay, who's absent today? Good. Nobody absent today? Good job, guys. Okay. I wanna ask you. Did you remember our material last week? Yes, good. And then, okay, we move to the next section. Please look at me. Okay. Do you know me? Yes, I am a teacher. Any others? Oke, apakah kalian mengetahui ciri-ciri saya? Ya, benar sekali. And then, our material today about the... Ada yang tahu? Benar, our material today about the descriptive text. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Do you know apa itu teks deskripsi? Ya, para siswa sekalian, apakah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Nobody know? Ya, kita ambil dari kata deskripsi. Deskripsi itu sama dengan menggambarkan sesuatu. Oke. Ada yang bisa menjelaskan ulang apa itu teks deskripsi? Ya, benar sekali. Teks deskripsi adalah suatu jenis teks yang isinya menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, baik itu orang, hewan, ataupun tempat. Okay, let's move to the next section. Siswa sekalian, saya harapkan untuk memerhatikan gambar yang saya tampilkan. Okay, students, let's see these pictures. Do you know who is he? Yes, Angga. What is his full name? Angga. Who? Angga Yunanda. Okay, good. Do you know how old is he? What? How? Good. 21 years old. And then apa pekerjaannya? Apa? Good. Dia adalah seorang artis. He is an actor. Okay. Next, let's move to the material today. Okay, our material today about the descriptive text. This is the definition of descriptive text. Descriptive text is a kind of text which describes particular thing, animal, person, or others. For instance, our pets or our person that is known well. Atau teks deskripsi adalah jenis teks yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu seperti hewan, orang, ataupun yang lainnya. Contohnya yaitu tentang hewan peliharaan seperti kucing, ataupun mendeskripsikan seseorang yang kita kenal. And then, the social function of descriptive text. The specific function of descriptive text is to give description about an object, human or non-human. Jadi, fungsi sosial dari teks deskripsi adalah untuk memberikan penjelasan mengenai suatu objek, baik itu manusia maupun yang bukan manusia.
Apa saja sih yang termasuk bukan manusia? Yang bukan termasuk manusia itu bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa tempat, dan sebagainya. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke, this is the generic structure of descriptive text. Okay, the first, identification. Identification, it is part of paragraph which introduces or identifies the character to be described. It can be called general description of the subject. Usually it contains objects, name, kind of the object, and etc. Jadi di identifikasi ini biasanya berupa nama, jenis dari objeknya. Jadi di sini tuh hanya menjelaskan tentang deskripsi secara khusus. And then about the description. Description, it is a part of paragraph which describes part on characteristics of the person or something that will be described in detail so the readers can get the clear description of the subject. Jadi di sini tuh dijelaskan secara detail mengenai dari misalkan kita menjelaskan tentang orang. Jadi kita menjelaskan ciri-ciri dari orang tersebut, pekerjaan dari orang tersebut, maupun segala sesuatu bentuk informasi dari orang tersebut. Okay, next about the language feature of descriptive text. The first is focus on one specific object. Jadi dalam tes deskripsi itu hanya fokus pada satu objek saja. Selanjutnya, the use of simple present tense. Di sini dalam tes deskripsi itu hanya menggunakan simple present tense. Simple present tense itu yang bagaimana? Simple present tense itu yang yang menggunakan verb one. Kita bisa melihat rumusnya di sini. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subjek ditambah verb one, bisa AS atau ES. Contohnya yaitu they write a letter. And then kalimat negatif. Kalimat negatif itu bagaimana? Kalimat negatif itu yang rumusnya subjek plus do or does plus not dan ditambah verb one. Contohnya itu I do not bring money. Saya tidak membawa uang. Kalau contohnya dalam kalimat positif bagaimana? Kalau contoh dalam kalimat positif yaitu I bring money. Saya membawa uang. And the last menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dalam present tense itu bagaimana? Ya, kalimat tanya dalam present tense itu rumusnya menggunakan do or does plus subject plus verb one. For example, does he go to campus? Apakah dia berangkat ke kampus? And the last about dan the language feature yang terakhir yaitu the use of adjectives. Menggunakan kata sifat. Contohnya yaitu thick, long, funny, love. Dan masih banyak kata-kata adjektif yang lain. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Nobody want to ask something? Okay, we move to the assignment. Okay, I want to read this. And please
siswa sekalian untuk memperhatikan yang saya baca, karena setelah ini akan ada tugas untuk kalian. Baik, I have an idol. His full name is Angga Aldi Yunanda. People usually call him Angga Yunanda or Angga. He was born at Lombok 16 May 2000. He was a sibling. He is the last child of the family. His father's name is Muhammad Nasir and his mother's name is Yuliati Mansun. He is a figure of artist who has handsome face. His tall is 175 cm. He has white skin and has black hair. His talent in acting his talent in acting worth no doubt. His deal posture and sweet smile adds to his good looking, and only that his calm demeanor makes women very love him. Angga Yunanda is very good looking and have sweet-hearted, so his friends love him very much. Okay, next, this is the assignment. Di sini word bank atau perbendaharaan kata. Jadi apabila kalian menemukan kosakata atau kata-kata yang kurang jelas, maka kalian bisa menuliskannya di sini. Jangan lupa untuk mencari artinya. Minimal kalian menemukan 10 kosakata yang kalian sulit atau kalian belum tahu artinya. Okay, next assignment about the identification and description. The first, kalian harus mencari title atau judul dari kalimat deskriptif yang tadi. Dan selanjutnya kalian harus mengidentifikasi. Di sini kalian mencari general information atau informasi-informasi umumnya. Selanjutnya kalian juga harus mendeskripsikan. Di sini isi dari deskripsi ini adalah specific informasi or specific information. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Nobody else? Okay. We move to next. What? Yes, tugasnya sekarang kalian kerjakan. Dan apabila telah selesai, kalian kumpulkan di meja ibu. Ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas ini. Dimulai dari sekarang. Oke? Oke, students, I think time is enough. Kalian harus mengumpulkan tugasnya sekarang juga. Baik, tidak ada lagi yang belum selesai? Good. Kalian kumpul di meja ibu saja. Nanti ibu periksa satu persatu. Oke. Berhubung karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, kita akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum ibu mengakhiri pelajaran, ibu ingin bertanya, apakah kalian mengetahui apakah yang kita pelajari hari ini? Ya, good. Our material today atau yang kita pelajari hari ini, yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang descriptive text.
Apa saja yang dipelajari di descriptive text? Ya, kita mempelajari tentang pengertian dari descriptive text, apalagi ya social function, apalagi the generic structure, and apalagi. Ayo. Okay, good. And then before we close our class today, Ibu memberikan satu tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah, yaitu let's see this PowerPoint. Okay, this is your homework. Tugas kalian adalah mendeskripsikan orang yang ada di gambar ini. Kalian bebas bisa mendeskripsikan beberapa paragraf, minimal 2 paragraf ya. Jadi yang pertama itu identification, dan yang kedua itu deskripsi. Di paragraf pertama itu berisi tentang identifikasinya, dan di paragraf kedua itu berisi tentang deskripsinya. Baik, sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, Ibu tutup pelajaran pada hari ini. That's all for today. Thank you very much for nice attention and opportunity. Tetap semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.